Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga pada hari ini tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah kita dapat melangkahkan kaki menuju Masjid Nurul Iman Panara untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah dengan meninggalkan segala aktivitas urusan keduniaan kita guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, dan juga sebagai uswatun hasanah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Takwa dengan segudang kenikmatan dan fadilahnya antara lain memberikan jalan keluar dari segala macam probleman hidup kita ini, juga memberikan rezeki kepada kita yang tak disangka-sangka, dan juga memberi ampunan dosa, dan juga memberi pengetahuan yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka untuk menuju yang namanya takwa itu beberapa jalan penuh tantangan dan rintangan. Seperti Rasulullah SAW ketika berdakwah mengalami banyak cobaan, tantangan dan rintangan. Karena memang surga ini dikelilingi oleh suatu yang dibenci atau suatu penderitaan. Sementara api neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat berupa kenikmatan duniawi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Rawahul Bukhari. Surga itu dikelilingi berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dibenci oleh manusia, dan neraka itu dikelilingi beberapa syahwat berupa kenikmatan yang dicintai oleh manusia. Maka itu untuk menuju jalan menuju takwa ada beberapa cara. Antara lain yang pertama adalah muahadah, yaitu senantiasa mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagai manusia yang diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas
u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sudah dimintai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa iz akhadha rabbuka min bani Adam wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang rusuknya dan mengambil perjanjian dengan mereka, sebagaimana Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka jiwa itu menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi, supaya nanti di hari kiamat jangan lagi ada yang mengatakan bahwa dulu kami lalai. Karena itu mari kita di dalam kehidupan ini selalu mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepadanya dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh, dengan mengikuti tuntunan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Juga di dalam salat kita sudah berjanji bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebanyak 17 kali minimal dalam sehari kita membaca doa tersebut di dalam surah Al-Fatihah, bahwa hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah muaqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, baik di dalam rumah atau di luar rumah ketika kita bekerja, baik di laut, di darat maupun di udara. Hendaknya kita merasa bahwa Allah mengawasi kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka di dalam hidup ini amal kita dicatat oleh dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid, di sebelah kanan kita dan di sebelah kiri kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dan adapun orang yang menerima kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan mengatakan, inilah kitabku, inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa saya pasti tahu hitunganku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah.
maka dia berada di surga yang diridhoi, fi jannatin aliyah, yaitu surga yang amat tinggi. Sebaliknya, orang yang menerima kitabnya dari sebelah kiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bisimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang menerima kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia akan berkata, alangkah baiknya kalau saya tidak menerima kitabku ini, walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak tahu perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah, mudah-mudahan kematian ini mengakhiri perhitunganku. Ma agna anni maliyah, maka hartaku tidak lagi berguna. Halaka anni sultaniyah, dan kekuasaanku sudah lenyap. Khuzuhu fagulluhu, tangkap dia dan lemparkan dia ke dalam api neraka. Summal jahim sallu. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan selalu taat kepadanya dan akan meninggalkan segala kemaksiatan. Karena yang namanya iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Artinya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah muhasabah, yaitu senantiasa menghitung amal-amal kita yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Apakah amal kebaikan kita sudah mengalahkan amal keburukan kita atau sebaliknya? Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau memperhatikan apa yang kamu lakukan untuk esok hari, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing dan atau seperti orang yang di dalam perjalanan, bahwa hidup di dunia ini sementara dan akhirat adalah kekal untuk selama-lamanya. Maka janganlah kita terpedaya oleh kehidupan yang begitu sementara lalu lupa kehidupan akhirat yang begitu abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal fajiru man ittaba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmizi. Artinya orang yang cerdas itu ialah yang mengoreksi dirinya dan mempersiapkan bekal hari esoknya, yaitu akhirat. Sementara orang yang bodoh atau orang yang hina adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tinggi angan-angannya, artinya tidak mau beramal. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat adalah muaqabah, yaitu memberi sanksi atau hukum terhadap diri sendiri apabila melakukan suatu perbuatan dosa atau lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengunjungi kebunnya, setelah itu dia melihat bahwa kaum muslimin telah selesai melakukan salat asar secara berjamaah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat menyesal karena tidak
mengikuti salat berjamaah asar di masjid disebabkan karena mengunjungi kebunnya, sehingga dia beri sanksi terhadap dirinya dengan mewakafkan kebunnya yang begitu luas untuk kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka untuk memberi sanksi kepada diri kita apabila kita berbuat dosa atau lalai terhadap ketaatan Allah, maka hendaklah kita ganti dengan perbuatan yang baik, yang setimpal, bahkan bisa lebih. Karena Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, yang bisa menghapus keburukan itu dengan kebaikan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Artinya, dan orang-orang yang melakukan suatu perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka langsung mengingat Allah dan meminta ampun dari dosa-dosa yang dia lakukan. Karena siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan sekecil apapun. Karena mungkin saja kebaikan yang begitu kecil bisa menghasilkan pahala yang begitu besar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Karena iman itu artinya at-tasdiqu bil qalb, meyakini di hati, yaitu beriman dengan hati, wal qaulu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan juga menerapkan atau mengamalkan dengan anggota tubuh. Karena perbedaan orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal itu seperti orang beriman dan orang munafik. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka ditinggalkan karena mengatakan bahwa saya telah beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falya'lamannal ladzina sadaqu walya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang yang beriman sebelum mereka, maka hendaklah mereka mengetahui perbedaan antara orang-orang yang benar dengan orang-orang yang pembohong. Karena ciri-ciri orang munafik itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun, iza hadatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berbicara, ia dusta. Apabila ia berjanji, ia khianat. Dan apabila ia diberi amanah, ia berkhianat. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan melakukan 5 jalan ini menuju takwa, insya Allah kita akan mendapatkan suatu keberuntungan nanti di akhirat, dan juga termasuk orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepadanya.
Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.